Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran pada bab yang keenam di semester yang kedua ini. Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan, yaitu tentang belajar surat Al-Fil ya. Langsung saja kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang surat Al-Fil. Ya, pertama-tama kita bahas sekilas tentang surat Al-Fil itu sendiri ya. Surat Al-Fil itu adalah surat yang ke-105 di dalam Al-Quran. Surat Al-Fil sendiri terdiri dari 5 ayat. Al-Fil sendiri artinya adalah gajah ya, tetapi di sini kita tidak akan membahas tentang binatang gajah itu sendiri ya. Tetapi surat ini mengisahkan tentang ashab al-fil atau pasukan bergajah. Surat Al-Fil terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya pada juz yang ke-30. Penjelasan tentang surat Al-Fil dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa bahwa pada saat itu ada seorang raja yang beragama Nasrani yang bernama Abraha yang berada di Yaman. Di sana ia membangun kanisah atau gereja, dan ia ingin agar orang-orang yang berhaji di Mekah dipindahkan ke gereja yang ia bangun. Kala itu diceritakan ada orang Arab yang menjelek-jelekan kanisah atau gereja yang dibangun oleh Abraha. Hal itu pun membuat ia marah, dan ia berniat hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, dikisahkan pada saat Raja Abraha ini hendak menghancurkan Ka'bah, pasukan yang disiapkan oleh Abraha ini adalah Ashabul Fil atau pasukan bergajah. Saat Abraha hendak menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah, saat itu orang-orang Arab tidak ada persiapan. Bahkan mereka banyak yang memilih untuk tidak mau keluar rumah karena takut akan terbunuh oleh pasukan Abraha yang mengendarai Ka'bah, yang mengendarai gajah ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pasukannya, yaitu burung-burung yang terpencar-pencar ya. Artinya burung ini datang per kelompok, kelompok demi kelompok. Burung itu membawa batu-batu, atau ada yang mengatakan batu itu berasal dari lumpur yang dibentuk menjadi batu. Ada juga yang menafsirkan batu itu adalah batu yang dibakar ya. Batu-batu tadi yang dibawa oleh burung-burung tadi dilepaskan dari angkasa, sehingga batu-batu itu berjatuhan mengenai pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Karena panasnya batu-batu tadi yang dilemparkan dari angkasa tadi, maka Abraha bersama dengan pasukan gajah dan seluruh bala tentaranya musnah seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Nah, di sini adalah kisah yang melatar belakangi atau yang dikisahkan oleh surat Al-Fil itu sendiri. Nah, kisah tentang Ashabul Fil atau penyerangan
kota Mekah atau penghancuran Ka'bah oleh Raja Abrahah ini kebetulan bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan pada tahun gajah. Ketika penyerangan Makkah tersebut, nah di sana atau di Mekah itu orang-orang musyrik beribadah dengan cara menyembah berhala. Ya, jadi banyak berhala-berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Dan pada saat itu agama Nasrani itu bahkan lebih baik daripada agamanya orang-orang musyrik yang menyembah berhala-berhala tadi. Nah, kisah ini menunjukkan bahwasanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perlindungan kepada Ka'bah itu sendiri, bukan perlindungan kepada orang-orang musyrik yang menyembah berhala di sekeliling Ka'bah. Nah, tetapi niatnya adalah untuk melindungi Ka'bah itu sendiri ya. Karena Ka'bah ini adalah bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta dengan putranya Nabi Ismail untuk melaksanakan ibadah haji ya. Dan juga peristiwa Ashabul Fil atau penyerangan Ka'bah oleh Raja Abrahah ini juga bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kedua alasan tadi Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Ka'bah dari serangan Raja Abrahah. Ya, itu tadi kisah tentang surat Al-Fil. Semoga menambah wawasan kita terhadap Al-Quran sehingga kita bisa lebih mencintai Al-Quran. Ya, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan jaga protokol kesehatan, gunakan masker, kemudian jaga jarak, sering mencuci tangan, kemudian jaga pola makan, istirahat yang cukup. Semoga pandemi ini tidak berlanjut, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung seperti biasa. Ya, sekian pembelajaran kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.